Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu para bapak, para sepuh, para mas saya, nyuwun izin untuk sharing terkait penulisan buku ajar. Sebagaimana penulisan buku ajar ini adalah penulisan buku ajar yang secara umum. Meskipun dalam penulisan buku ajar tentunya memang banyak macamnya, termasuk buku ajar atau buku yang digunakan oleh bapak-bapak guru sekalian, sebagaimana seperti bukunya Pak Aun, Pak Apam, dan lain sebagainya, itu juga termasuk dalam kategori buku ajar. Namun dalam hal ini saya ingin mencoba untuk sharing terkait buku ajar secara definisi umum. Baik, di sini saya mencoba untuk mencoba dengan judul kisi-kisi penulisan buku ajar. Yang pertama, perlu kita ketahui ada beberapa hal, yaitu pendahuluan atau pengertian buku ajar. Karena yang pertama diperlukan atau dibutuhkan adalah pengertian. Karena kalau tidak saling mengerti, nanti jadinya tidak saling memahami kan. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Kemudian yang kedua adalah struktur penulisan buku ajar. Dilanjutkan pada penyusunan dan tips dan trik. Mengapa di sini butuh ada tips dan trik juga? Karena sebenarnya para bapak guru sudah mempunyai banyak ide, bahkan keilmuannya tidak diragukan. Namun untuk menuangkan di dalam tulisan itu yang perlu memulai. Ini yang diperlukan di akhirnya tips dan triknya. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke pendahuluan, di mana pendahuluan ini terkait dengan mengapa akhirnya buku ajar dibutuhkan untuk membantu dalam penyampaian materi. Di sini untuk buku ajar juga berfungsi sebagai media. Jadi apa sih buku ajar? Untuk bahasa mudahnya, buku ajar adalah buku yang digunakan dalam proses pembelajaran. Baik itu buku yang digunakan secara langsung maupun buku yang digunakan secara tidak langsung. Itu bisa disebut sebagai buku ajar. Buku ajar banyak macamnya, termasuk kitab-kitab yang digunakan di dalam pembelajaran itu juga termasuk dalam kategori buku ajar. Baik, ada beberapa pengertian, definisi dari beberapa ahli. Yang pertama dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Di sini buku ajar adalah buku pegangan untuk mata kuliah atau pembelajaran yang biasanya disusun oleh pakar sesuai dengan bidangnya, diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Nah, pengertian dari Kemendikbud atau dari Dikti di sini tentunya buku ajar yang dimaksud adalah buku yang didaftarkan atau ber-ISBN. Kalau di ujian memang dari masanya banyak sekali buku ajar, namun tidak melalui proses ISBN. Apa gunanya ISBN? ISBN di sini fungsinya adalah untuk menjaga isi dari buku, supaya nanti ketika ada mungkin ada perubahan dari pihak lain itu bisa ditelusuri dan bisa nanti ada hak cipta atau ada hak untuk menggugat ini. Bukan karena untuk pribadi, tapi supaya tidak dipersalahgunakan oleh orang lain dari konten atau isinya. Kemudian dari lestari, buku ajar haruslah dirancang dan ditulis dengan kaidah instruksional dan karena akan digunakan oleh guru untuk membantu dan menunjang proses pembelajaran. Jadi untuk buku ajar ini penulisannya harus sistematis dan instruksional atau secara struktur itu disesuaikan dengan proses pembelajaran. Jadi nanti ada buku ajar sendiri, kemudian ada modul ajar, ada diktat, dan juga ada buku referensi. Mungkin untuk para guru yang paling sering digunakan adalah buku referensi untuk tipenya, tapi difungsikan sebagai buku ajar.
Karena kalau buku ajar sendiri itu nanti harus meliputi adanya KD, KI, TP, dan lain sebagainya sampai pakai evaluasi. Kemudian secara nasional, Center of Competency Based Training, buku ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan dalam membantu guru ya, di sini. Namun memang buku ajar bisa disamakan dengan sumber belajar. Bedanya kalau sumber belajar tidak hanya buku, namun kalau buku ajar berbentuk buku, ini perbedaannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa buku ajar adalah buku karya tulis berbentuk buku yang disusun oleh seorang pendidik. Buku ajar yang baik adalah buku yang disusun oleh pendidik. Jadi, namun ketika ditanyakan buku apa yang paling baik, ini sebenarnya, namun ini hanya sharingnya, yaitu buku yang disusun oleh pendidik itu sendiri. Mengapa demikian? Karena buku yang disusun oleh pendidik adalah orang yang memang benar-benar memahami dan mengetahui peserta didiknya, baik mulai dari kondisi, karakter, dan lain sebagainya. Meskipun secara umum kita bisa menggunakan buku-buku yang disusun oleh orang lain. Next. Manfaatnya apa ya? Ini untuk manfaat buku ajar. Setidaknya yang pertama, dapat mengantarkan peserta didik lebih mampu mendalami materi pembelajaran. Karena biasanya kalau kita hanya menyampaikan menggunakan lecturing atau menurut metode pembelajarannya ada lecturing atau itu ceramah, metode ceramah, biasanya nanti para siswa lebih mungkin untuk melupakan. Maka butuh adanya buku untuk mengikat sebagai sumber belajar yang bisa dibaca di kemudian hari. Dan tidak hanya untuk di pembelajaran di klasikal, tapi juga secara individual. Kemudian manfaat selanjutnya adalah dapat meningkatkan minat belajar peserta didik dan perlu dikembangkan. Kenapa mengambil buku ajar itu biasanya bermacam-macam. Terutama kalau buku ajar yang digunakan di SD atau TK, ini tentunya buku ajar itu berbeda dengan buku ajar yang ada di SMP, di SMA, MTS, SMA maupun yang ada di perguruan tinggi. Kalau buku ajar di madrasah memang buku ajarnya menggunakan kitab nih. Kitab pun ini nanti juga mungkin bisa didesain dengan berbagai macam bentuk, bisa juga dengan menggunakan gambar dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah tersedianya buku ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Nah, sekali lagi kembali ke tadi, buku ajar yang baik sebenarnya adalah buku yang disusun oleh pendidik itu sendiri, karena bisa menyesuaikan kurikulum yang lebih tepat, termasuk juga dengan kondisi dan karakteristik dan kebutuhan siswa. Karena bagaimanapun guru tentunya melakukan penelitian yang sebenarnya melalui pengamatan, observasi dan sebagainya. Namun dalam pelaksanaan penelitian guru biasanya tidak secara resmi dilaporkan, ya. Namun itu juga termasuk dalam kategori penelitian. Nah, buku ajar di sini ada secara garis besar ada 4 bentuk buku ajar. Yang pertama yaitu buku ajar itu sendiri. Yang kedua buku referensi, buku diktat dan modul. Nah, kalau kita lihat ya sama-sama buku sebenarnya. Ya, namun apa sih bedanya? Ini juga beda dengan LKS ya. Kalau LKS nanti bisa juga masuk ke dalam modul ya, atau juga bisa ke buku ajar ya. Jadi di situ juga dimulai dari adanya KI, KD, TP dan sampai pada latihan. Yang pertama adalah buku ajar, yaitu buku yang merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran. Setiap guru membutuhkan buku ajar untuk membantu proses kegiatan belajar mengajar. Ini secara umum ya, yang membutuhkan Bapak Ibu. Untuk secara umum seorang guru itu membutuhkan buku ajar. Meskipun dalam kenyataannya tidak semua guru membutuhkan buku ajar dalam penyampaian. Ketika dilihat dari sudut pandang guru memang demikian. Tapi ketika dilihat dari sudut pandang
siswa atau santri tentunya dalam pembelajaran membutuhkan adanya buku ajar. Kemudian buku referensi hampir sama dengan buku ajar, namun buku referensi ini bisa digunakan tidak hanya dalam proses pembelajaran materi atau mata pelajaran tertentu. Itu perbedaannya. Di cakupan buku referensi lebih luas daripada buku ajar, baik itu dari segi konten maupun dari segi susunan atau formatnya. Kemudian buku dikta itu biasanya ditulis dengan menggunakan format makalah atau artikel ilmiah. Sedangkan modul ini lebih kecil daripada buku ajar. Kalau buku ajar itu membahas di satu tema dengan berbagai topik, sedangkan di modul ini hanya membahas beberapa topik saja. Ini perbedaan buku ajar dan modul, atau topik bisa cenderung lebih hanya satu topik dalam satu buku. Kemudian nanti dirinci di situ dengan berbagai latihan dan perangkatnya. Nah, ciri-ciri buku ajar ini ada beberapa ciri-ciri, yaitu dengan struktur yang sistematis, mulai dari adanya TP, KIKD, TP, kemudian materi, ya adanya capaian pembelajaran atau target pembelajaran, kemudian adanya materi, dan di akhir itu ada evaluasi, ada latihan atau evaluasi, dan juga ada tindak lanjut biasanya. Kemudian menjelaskan kompetensi ini tadi sudah, kemudian memberi rangkuman dan latihan. Rangkuman biasanya diletakkan di akhir setelah materi, kemudian baru ada latihannya. Kemudian berdasarkan rencana pembelajaran. Nah, ini buku ajar. Ketika kita menggunakan buku ajar dari orang lain, tentunya kita perlu menyesuaikan. Terkadang tidak bisa semua materi kita gunakan dalam pembelajaran. Ya, kita kenapa lebih baik buku ajar itu disusun oleh pendidik atau guru yang mengajar. Nah, ada pun struktur penulisan buku ajar. Ini ada beberapa struktur isi, mulai dari cover dan halaman judul, kemudian kata pengantar, prakata. Kata pengantar ini bisa diisi oleh siapa saja. Biasanya kata pengantar diisi oleh orang lain, kemudian baru prakata oleh penyusun, biasanya seperti itu. Seperti contoh buku ini, disi-disi penulisan buku ajar ini untuk prakata, untuk kata pengantarnya ini, untuk pengantarnya ini kami dimintakan oleh salah satu dosen di UNES Semarang, atau dokter di UNES Semarang. Ini untuk kata pengantarnya. Kemudian daftar isi, yang memang perlu adanya daftar isi, daftar bahkan gambar tabel jika dibutuhkan. Kemudian baru masuk ke bab. Nah, bab mulai bab 1 sampai bab yang dibutuhkan. Setelah bab baru diikuti oleh subbab. Bab misalkan babnya adalah tentang toharo, kemudian nanti baru masuknya ke wudhu misalkan subbabnya. Nah, itu. Kemudian berisi kompetensi inti dan kompetensi dasar, kemudian indikator capaian. Nah, kalau di kurikulum Merdeka diistilahkan dengan TP atau target pembelajaran. Kemudian baru ada materi pembelajaran, rangkuman, evaluasi. Nah, itu untuk isi struktur buku ajar. Nah, yang terakhir adalah tips dan trik penyusunan buku ajar. Nah, ini ketika kita ingin menyusun buku ajar, Bapak-bapak, kalau buku ajar sebenarnya kan tadi di pikiran sudah ada, tapi untuk menuangkan ini mulainya dari mana? Ini terutama Bapak-bapak yang muda-muda, ini harapannya nanti setelah ini sudah siap untuk menyusun buku ajar, terutama ketika nanti dibutuhkan. Baik, yang pertama adalah percaya diri dalam menulis ini. Terus terang, percaya diri di sini mungkin saya
apa ya? Saya mencoba untuk menggunakan bahasa para saya ini. Percaya diri di sini tawaduknya adalah menyusun ya. Tawaduknya bukan diam tanpa menyusun, tapi menyusun. Ini adalah tawaduknya. Kemudian tulislah apa yang Anda pikirkan. Dimulai dari yang ada di pikiran itu dituangkan ya. Tidak harus menunggu sudah ready semua. Kalau menunggu sudah tersusun rapi semua, itu nantinya tidak jadi dituangkan. Biasanya seperti itu. Kemudian menulis berkelanjutan. Memang menulis buku aja tidak bisa instan, kemudian 1 minggu selesai tidak. Ini terus terang seperti yang juga berpengalaman Bapak kan banyak ini. Salah satunya Pak Aun ini nulis buku kan tidak mungkin 1 minggu selesai, mungkin sampai berapa bulan ya Pak Aun ya. Untuk buku yang kunci Inggris sendiri, ini bukan buku ya. Untuk buku yang kunci Inggris sendiri, itu saya menulis buku ajar tersebut atau buku referensi itu sebenarnya bertahun-tahun ya. Mulai dari saya tulis sebagai souvenir pernikahan gitu, mulai dari itu sampai pada menjadi buku yang sudah beri ISBN. Ini juga masih ada buku yang masih dicek oleh Pak Aun ini yang dan Pak Aun, yaitu buku Inggris Grammar ala pesantren. Itu sudah sekitar mungkin 3 tahun mulai dari awalnya sampai sekarang belum selesai, bukan karena memang harus detailkan. Ketika nanti dicek biasanya masih ada, wah ini diubah lagi, wah ini konsepnya diulang lagi dan lain sebagainya. Dan kalau perlu, yang pertama perlu dilakukan adalah menulis tanpa mengedit dan lain-lain. Tidak perlu diedit dulu, yang penting ditulis dulu. Nanti kalau sudah jadi baru diedit, baru direvisi. Nah, awal yang pertama memang perlu adanya timeline. Karena kalau tidak ada timeline, itu biasanya nanti tidak sesuai target. Akhirnya nanti untuk motivasi atau semangat menulisnya mulai menurun. Nah, ini ada repotnya. Maka timeline itu dibutuhkan. Setidaknya meskipun itu tidak sesuai, tapi sudah bisa mendekati. Dan yang selanjutnya adalah menulis sesuai hobi dan kenyamanan ini. Nah, mungkin tidak hanya sesuai hobi dan kenyamanan gitu. Ini kalau buku referensi bisa, tapi kalau yang dimaksud buku ajar tentunya adalah sesuai yang diajarkan oleh para bapak. Kalau untuk buku referensi bisa bebas ya. Dalam artian ketika interestnya misalkan Pak Asror itu beda, tapi interestnya di IPA, kemudian besok mulai menyusun buku referensi IPA, itu masih memungkinkan gitu untuk jika keilmuannya memenuhi. Tapi jika tidak ya, tidak perlu dipaksakan. Kemudian ini saran saja, menyusun buku berdasarkan sudut pandang pembaca. Biasanya ketika orang menyusun buku itu disesuaikan dengan sudut pandangnya sendiri. Sudut pandangnya sendiri terkadang ketika beliau seorang kiai, masaya atau seorang dokter atau profesor, itu kan tergolong orang-orang yang ngamutan, mungkin bisa dikatakan cerdas dan rajin. Nah, ketika menggunakan sudut pandang penulis, tentunya buku itu belum tentu nanti mudah ketika dipahami oleh pembaca. Nah, sehingga ini saran mawon untuk menulis buku aja nanti atau buku referensi sebaiknya menggunakan sudut pandang pembaca. Nah, kemudian jangan mempersulit sesuatu yang mudah ini ya. Tidak perlu dipersulit. Apa yang ada di pikiran ditulis dan jadi diri sendiri. Nah, di sini ada perhatikan cek plagiasi. Mengapa? Jika buku itu di ISBN-kan, konten atau isi dari buku tersebut itu kemarin ketika saya meng-ISBN-kan, itu memang cek plagiasinya maksimal hanya 15-20%, tidak boleh lebih. Jika plagiatnya masih di bawah itu masih aman, karena tentunya kita membutuhkan adanya quote atau kutipan. Nah, kutipan itu tidak bisa dihindari untuk menjadi poin plagiasi. Tapi kalau kita gunakan
kutipan tak langsung itu masih memungkinkan untuk meminimalisir akhirnya plagiasi. Nih, itu yang paling akhir tipsnya adalah coret-coret di buku tulis. Nah ini kalau bapak nih. Jadi yang kita butuhkan untuk langkah yang pertama adalah kita pikirkan apa yang kita sukai, kemudian kita tuliskan saja di buku tulis, coret-coret dulu, kemudian dari coret-coret itu kemudian dari kita tuangkan menjadi outline itu kemudian baru kita tulis jadi graf. Setelah graf baru kita edit atau kita revisi, karena kalau menunggu sempurna tentunya nanti malah tidak jadi. Oke, kalau Bapak sekedar sharing terkait penulisan buku, ya, dan itu buku referensi maupun buku ajar. Ini hanya sekedar sharing, dan jika mungkin kalau Bapak terutama beberapa yang masih muda-muda ini, yang masih semangatnya masih kuat, jika nanti membutuhkan untuk bantuan terkait dengan penyusunan buku ajar, monggo insya Allah saya siap untuk sekedar mendampingi. Ya, ini kalau Bapak mawon sekedar sharing, nanti jika ada yang perlu didiskusikan kita di luar forum saja secara langsung. Ini matur suwun pada satupun lan nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.